Pak Ustadz Yunus SPD. Baiklah Bapak-Bapak Ibu, untuk singkat waktu langsung saja kita silakan pada Ustadz Yunus yang akan menyampaikan ujiannya kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Yunus bisa kita amalkan pada hari nantinya. Pada Ustadz waktu dan tempat ini silakan. Bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyiddahu 'alal wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil maqal hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ahu fil jannah. Shadaqallahul azim. Aw qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan apa saja yang ada di alam semesta. Allah menciptakan benda-benda yang ada di alam semesta ini tidak memerlukan contoh. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh bantuan siapapun. Qiyamuhu binafsi, Allah berdiri dengan sendiri. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hayy, yang hidup mulai dari dahulu, hari ini dan sampai kapanpun Allah SWT akan tetap hidup. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaqbidullahu al-ardha yawmal qiyamah wa yatwi as-sama'u bi yaminihi thumma yaqul ana al-malik aina al-mulukul haq. Apa kata
dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat bumi dan seluruh jagat raya ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatwis sama'u bi yaminihi, kemudian Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Maksud tangan kanan ini jangan diartikan secara harfiah Allah punya tangan, tidak. Kemudian Allah berkata, "Tsumma yaqul ana al-malik." Aku adalah raja, kata Allah. Aina al-mulukul ardh? Di mana raja-raja bumi, kata Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu menantang. Mana dulu Fir'aun yang berkuasa? Coba hari ini hadirkan dia. Ketika bumi telah dihancurkan oleh Allah, dikiamatkan. Mana dulu Namrud yang kekuasaannya tidak terbatas? Hari ini tak terdengar lagi. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, apa intinya hadirin mati Allah Subhanahu wa taala? Kita sebagai manusia ini tidak berhak untuk sombong, karena sombong ini adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala, sementara kita manusia tidak ada hak untuk sombong. Ada beberapa hari itu viral video kecelakaan di lampu merah di daerah Kalimantan tadi malam. Yang satu mobil menabrak, yang rem blong itu putus semuanya, kemudian itu seluruh mobil yang sedang berdiri di lampu merah ditabrak. Maka ada yang buat caption di bawahnya. Apa yang dibuatnya? Itu orang-orang yang sedang berdiri di lampu merah, mereka juga berpikir sama dengan kita. Pikirnya mungkin besok mana lagi mau jalan-jalan, besok rumah apalagi yang mau dirombak. Rupanya semenit saja Allah SWT ketika itu hadirin mati Allah, dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidup kita hadirin mati Allah taala. Salam dan salam kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia mulia yang kehadirannya telah Allah persiapkan sebelum Allah ciptakan alam semesta beserta isi. Bahkan Bapak Ibu hadirin mati Allah taala, dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani diceritakan di situ, ketika Nabiullah Adam alaihi salam berdosa memakan buah khuldi bersama ibunda Siti Hawa di dalam surga, kemudian dilemparkan ke bumi. Ketika itu beliau berdoa bertaubat kepada Allah 40 hari 40 malam, 40, ada yang mengatakan 40 tahun. 40 tahun Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya Nabi Adam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Nabi Adam berdoa, "Wahai Allah, dengan kemuliaan namamu dan kemuliaan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Engkau ampunilah dosaku," kata Nabi Adam. Maka Allah tanya, "Wahai Adam, dari mana engkau tahu ada nama Muhammad? Dari mana engkau tahu sedangkan Muhammad belum kuciptakan?" kata Allah. "Wahai Allah," kata Nabi Adam, "ketika kau masukkan ruh ke dalam jasadku, sehingga sempurna daripada ruh masuknya ke dalam jasadku, kemudian ku tengadahkan kepalaku ke tiang aras, kulihat di situ namamu bertulis bersanding dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin," kata Nabi Adam, "tidak mungkin namamu bersanding dengan nama makhlukmu, kecuali dia memang manusia mulia," kata Nabi Adam. Kata Allah Ta'ala, "Wahai Adam, benar,
Muhammad SAW adalah manusia mulia. Dia adalah anak cucumu nanti di akhir zaman. Tetapi kehadirannya ke permukaan bumi ini telah aku persiapkan jauh sebelum aku ciptakan alam semesta, jauh sebelum aku ciptakan engkau, bahkan 50.000 tahun sebelum aku ciptakan alam semesta beserta isinya, kata Allah. Aku ciptakan engkau wahai Adam karena cintaku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis qudsi dikatakan laulaka ya Muhammad. Kalaulah bukan karenamu Muhammad, kalaulah bukan karenamu, maka seluruh apa saja yang ada di permukaan bumi ini dan di seluruh jagat raya alam semesta tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi kita nabi mulia dan kita adalah umat yang terbaik. The best umat, khairu ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik kata Allah yang diciptakan, yang dikeluarkan daripada manusia, yang disuruh untuk mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Ini adalah tugas dakwah, tugas saling ingat mengingatkan dari Allah. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ambo yo perdana lo ke surau kamari. Rupanya mau cari-cari tadi di luar tulisannya tak ada pelan luar apa nih? Di luar ada ya? Oh, tak yang di luar mana? Di luar tu kalau tak salah musola tu dia. Baik insaf ya. Tapi ini kalau canggih, lebih cari-cari jauh Google Map. Jadi Ustaz Hendrizal mengirim ambo tadi. Dan hari saya nak ke musola Ustaz, ambo ada pengajian lo kata beliau. Alhamdulillah kalau ke sobok lo jo Pak Alex Pak Ketua. Dulu kami berdakit-dakit tinggal. Beliau di komplek Polda, ambo tinggal di Manggis Garden, Lapo Manggi. Bawa cari-cari situ nak ada kilo dari Siko kilo kan. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Maka kaji itu pada malam ini supaya agak terarah. Mana balik lo kaji, judul balik lo dari dia. Kajian kita tentang tasawuf. Tasawuf aku nak kaji. Maka ada orang mengecek, apa ilmu, aku tasawuf. Itu kaji berbuit-buit je kan. Jadi hadirin mati Allah, sekedar pembuka, ada hal-hal dan ada ukurannya. Maka saya mau contoh misalnya zakat. Zakat itu kan jadi pada ukurannya 2,5%. Atau puasa. Puasa itu jadi mulai dari bilo sampai bilo. Dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Aku namanya fikih, kajian fikih. Fikih itu jadi-jadi. Tetapi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala ada dan tak bisa ada diukur. Artinya alat ukurnya, termometernya tak ada. Yang tahu hanya inyo dan punya diri ya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Contohnya sabar misalnya. Sejauh mana orang mau sabar lu tentu lepas. Walaupun sakondang abu ya namanya nyampe itu. Sabar aja lah Pak. Kalau mau ceramai orang yang sedang meninggal mungkin bisa nya. Sabar Pak. Anak meninggal aku akan kembali ke Allah. Kalau tiburinya Pak. Tiburinya Pak kira-kira boleh bisa lo nyamar itu kan. Aku tiket sabar kok. Hanya dan punya diri ya Allah nanti. Atau ikhlas misalnya, sejauh mana orang mau ikhlas? Tak ada yang tahu. Ikhlas itu artinya berada di dalam hati saja. Bantuan dan ikhlaslah. Mengibaratkan bisa kita. Ibarat gula dalam air. Gula diagi teh, diagi air, nama apa? Teh manis namanya. Gula diagi kopi, diagi angin apa nama? Kopi angin, kopi manis nama. Dan gula tak tersabut kan? Yakin tak? Iyo manis dan gula teh tadi.
Tentu ya. Bapa tentu dengan mani, awak nak masuk gulu emang. Tapi ketika bapak ibu pergi ke rumah sakit, diperiksa oleh doktor penyakit apa kecek doktor? Kau ibu kan ada penyakit gulu aja kan. Jadi apa ditampilkan buruk gulu kau dibaca. Ditampilkan elok gulu kau tak terbaca oleh Pak. Tapi apa gulu tetap memberikan manis dalam kehidupan Pak. Tak pernah lo mangguk gulu kau ada gini dia nak manis atau dia masih ada je kenapa nak itu je. Tak pernah dia baca. Aku nan ikhlas. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala ada cara merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita fokuskan kini pada satu kisah. Ada satu kisah cinta makhluk dengan makhluk. Siapa namanya? Namanya Qais ibnu Murawah. Siapa yang dicintai oleh Qais itu adalah Laila, kekasihnya. Sehingga kisah itu juga disebut dengan Laila Majnun. Laila itu kantonnya lahir malam hari. Laila itu artinya malam. Majnun itu apa artinya? Majnun itu artinya gila. Qais nan mencintai Laila itu sampai gila Pak. Dan itu adalah satu-satunya juga manusia yang sehat dari gilanya. Dibawanya di ayahnya ketika itu ke tepi Ka'bah, kemudian berdoalah ayahnya di tepi Ka'bah, dan ketika itu dia sehat. Diceritakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, satu orang ulama besar. Dia ceritakan dalam Muzakkirah. Ada kitab kecil yang beliau bikin. Doa ayahnya, ya Allah doakan sehatkan anakku Qais ini. Jadi Bapak Ibu hadirin mati Allah, bagaimana cintanya Qais kepada Laila? Jadi dalam syair sering dibacakan, Amurra 'ala diyari Laila. Ketika aku melewati kota Laila, kata Qais, uqabbilu hadzal jidar wa hadzal jidar. Kuciumi seluruh tembok-tembok yang ada di kota itu, dinding-dinding yang ada di kota itu. Bukanlah cintaku kepada kota itu yang menggetarkan kalbuku, hatiku, kata Qais, tetapi cintaku kepada seseorang yang mendiami kota itu. Siapa dia lagi? Ketika ditanya kepada Qais, Alaila turidu amits dunya wa ma fi kawayaha. Wahai Qais, kalau diletakkan dua pilihan di hadapanmu, yang satu pilihannya adalah dunia beserta isinya, yang satu lagi pilihannya adalah Laila, engkau pilih mana? Maka kata Qais, debu yang menempel di sendalnya Laila lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya, kata Qais. Debu yang menempel di sendalnya Laila lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya. Maka apa intinya hadirin mati Allah saudara? Satu orang kalau sudah cinta, pasti matanya akan buta. Satu orang kalau sudah mencintai sesuatu, pasti yang dia lihat adalah kelebihan daripada yang dicintainya, walaupun tidak begitulah baik, hadirin mati Allah. Misalnya awak punya anak, ibu dan bapak punya anak. Tiap hari anakmu diposting di Facebook, anakmu yang ganteng, gagah anakmu. Nanti ibu ko, nanti ayah ko, ini anak ini yang paling ganteng kecil. Kenapa? Karena dia cinta terhadap anaknya. Padahal mungkin orang mencari anaknya biasa-biasa saja bentuknya. Mungkin lebih banyak anak orang menggagah pada anaknya. Tapi kalau dia cinta kepada anaknya, maka anaknya orang yang paling gagah kecil.
Aku yang cinta. Satu orang kalau masih melihat kekurangan pada diri sesuatu yang dicintainya, maka dia belum cinta. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka apapun yang dilihat daripada Allah adalah kebaikan, bukan keburukan. Maksud keburukan adalah dia berhusnuzon kepada Allah. Dia berprasangka baik kepada Allah, tidak bersuuzon. Ini kan adalah fitwahnya. Taruko namanya sawah ditanam di tepi parit. Yo nak baibo tuan Allah nan runciang duo dan tarawih kan itu. Kau berarti orang mencinta ke Allah lagi. Artinya apanya masih merasakan di Allah yo sianu sebelah rumah aku yo. Awak yo ala bariko la susah la limpok tanggo la jatuh Allah Taala yo nak sayang yo nak baibo Pak. Sementara di sebelah rumah sembahyang ni dah, puasa ni dah, tapi dia kerja kelebihan Allah. Merasakan nikmat yang diagen dari Allah Taala kepada orang lain kan? Lebih daripada kenikmatan yang diagen dari Allah Taala kawan. Aku konsepnya. Satu kisah tentang Qais Ibn Merawat. Jadi satu kali satu kali Laila mengadakan hajatan di rumahnya. Orang-orang kampung diundang ke rumah Qais, ke rumah Laila. Dan Qais tadi nak dapat undangan